You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen yang terhormat. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Zefleria, NIM 2010-10-21. Kali ini saya akan menyampaikan video yang berisikan tentang salah satu materi yang telah Ibu sampaikan melalui Google Classroom, yaitu mengenai pengertian dan apa sih itu dinamika kelompok sosial. Video ini dibuat sebagai salah satu penilaian terkait ujian tengah semester mengenai mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Sebelum saya coba menjawab atau menjelaskan atau merangkum dari materi yang telah Ibu sampaikan mengenai dinamika kelompok sosial, mungkin sedikit kita memahami apa sih arti dari dinamika kelompok sosial. Kalau dinamika itu kan kalau menurut KBBI itu merupakan gerak atau tenaga yang menggerakkan atau semangat. Kesimpulannya adalah dinamika kelompok sosial itu merupakan serangkaian bentuk problematika kehidupan yang dialami oleh individu maupun kelompok yang melakukan bentuk mobilisasi sosial dengan cepat sehingga mengubah keteraturan sosial yang sudah berlaku di masyarakat. Dinamika kelompok sosial itu bisa terjadi melalui berbagai bentuk interaksi yang dinamis dengan adanya situasi sosial yang mendukung. Nah, misalkan berhubungan erat nih dari kelompok, norma sosial, perasaan saling memiliki, internalisasi dari setiap perwujudan norma yang ada dalam lingkungan sosial bermasyarakat tersebut. Lalu apa sih tujuan dinamika kelompok sosial itu? Nah, kalau yang saya pahami itu dinamika kelompok sosial itu bisa menjadi suatu proses untuk bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama dalam suatu kelompok. Lalu ciri-ciri dinamika sosial itu bisa terlihat dari adanya motif yang sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Terus muncul akibat interaksi yang berlainan antara satu dan individu lainnya. Terus juga memiliki bentuk, struktur, suku, agama yang sama sehingga menimbulkan keterikatan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang pada akhirnya memunculkan kelompok sosial. Dalam dinamika kelompok sosial itu ada namanya kelompok teratur dan tidak teratur. Nah, kalau kita tahu ya, kelompok teratur itu berarti kan sesuatu yang tersusun dengan rapi. Sedangkan kelompok yang tidak teratur itu adalah sesuatu yang terbentuk dari sesuatu yang tidak disengaja atau memang tidak rapi. Nah, kalau untuk pengertian lengkapnya, kelompok teratur itu adalah kelompok sosial yang terbentuk dari sifat yang sama, suku yang sama, tujuan yang sama. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ciri dari kelompok sosial. Nah, kalau kelompok sosial yang teratur terus kalau kelompok sosial yang tidak teratur itu tuh terbentuk dari sesuatu hal yang tidak disengaja. Misalkan lagi ada kerumunan, terus ngobrol-ngobrol, ya itu bisa dikategorikan adalah kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, jenis dinamika kelompok sosial itu sudah dikelompok-kelompokkan. Misalkan dari kelompok primer itu contohnya keluarga, RT, kawan, terus agama dan sebagainya. Lalu ada kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder itu bersifatnya itu lebih objektif, misalkan hubungan di partai, terus juga misalkan perhimpunan serikat kerja. Lalu ada kelompok formal. Nah, kelompok formal ini
bisa dikategorikan contohnya itu organisasi pemerintahan, terus hubungan kelompok atau perkumpulan, lalu terakhir ada kelompok informal. Nah, kelompok informal ini tuh misalnya kelompok sosialita ya, mak-mak arisan, nah itu bisa dikategorikan kelompok informal. Lalu dinamika kelompok sosial ini punya dampak negatif atau positifnya nggak sih? Tentu saja ada ya. Nah, kalau misalkan dinamika sosial ini, kalau dalam hal yang positif itu komunikasi dan informasi tentu saja lebih mudah dan cepat. Pendidikan pun mungkin bisa terpengaruh dari munculnya dinamika kelompok sosial, seperti keinginan untuk sukses bersama, masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, terus juga pembangunan mampu terjamin dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah bisa menimbulkan sikap individualistik, terus juga rasa kebersamaan itu berkurang, lebih kepada rasa ego dan juga tidak saling percaya. Dan yang paling tampak jelas adalah kurangnya perhatian kepada budaya lokal ataupun budaya nasional, karena mungkin sudah terpengaruh dengan budaya lain yang masuk ke daerahnya, sehingga menimbulkan rasa ingin mencintai budaya sendiri itu mungkin sudah lebih memudar. Baik, mohon izin Ibu, mungkin itu saja yang mampu saya sampaikan terkait dinamika kelompok sosial. Tentu saja mungkin apa yang saya pelajari dan saya sampaikan dan saya rangkum ini memiliki banyak sangat kekurangan. Untuk itu saya mohon koreksi dari Ibu, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.